Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diandra Wahani dengan NIM F521-23053. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah struktur data. Video ini membahas tentang computational thinking. Apa sih computational thinking itu? Computational thinking atau CT adalah proses untuk berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Computational thinking adalah kemampuan untuk berpikir dengan memanfaatkan teknologi atau komputer sebagai alat bantunya. Cara melatih computational thinking yang bisa dilakukan adalah ada 4. Yang pertama itu latihan problem solving, yang kedua itu analisis data, yang ketiga modeling dan simulasi, dan yang terakhir adalah programming. Elemen-elemen computational thinking. Yang pertama di sini kita mempunyai decomposing atau dekomposisi, yang kedua adalah abstraction atau abstraksi, yang ketiga adalah pattern recognition atau pengenalan pola, yang keempat adalah algorithms. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih elemen-elemen computational thinking tersebut. Batu penjuru computational thinking yang tadi saya sebutkan itu, decomposition itu atau dekomposisi adalah memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Kalau abstraction itu fokus pada bagian yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan. Pattern recognition yaitu mencari dan mengenali kesamaan di antara dan di dalam masalah yang ada. Algorithms atau algoritma membuat langkah-langkah yang runut atau aturan yang harus diikuti sebagai solusi dari sebuah permasalahan. Ini untuk lebih jelasnya ya. Biasanya, decomposition itu menjadi tahap awal computational thinking, disebut juga dengan divide and conquer. Kenapa penting untuk kita mengetahui dekomposisi ini? Karena yang pertama, lebih mudah menyelesaikan problem kecil, membuat kolaborasi dalam tim menjadi lebih efisien, mempermudah debugging dan testing, serta tahapan perencanaan algoritma akan menjadi lebih detail. Selanjutnya, abstraction atau abstraksi. Proses untuk mengidentifikasi masalah, bagian, atau karakteristik paling penting pada sebuah masalah. Fokus pada bagian yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan, membuat representasi dari masalah agar mudah diselesaikan. Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena terlalu fokus pada detail tidak penting akan membuat sebuah proses problem solving akan menjadi lebih rumit. Untuk menyembunyikan kerumitan dan meningkatkan fokus dari aspek penting dalam masalah. Oke, selanjutnya itu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Sebuah skill untuk mengenali kemiripan dan perbedaan antar objek maupun konsep. Kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik dari bagian-bagian masalah yang sudah terdekomposisi. Skill yang sangat penting untuk problem solving karena membantu mengidentifikasi solusi yang bisa digunakan untuk masalah yang serupa. Membantu menghindari duplikasi. Dan yang terakhir adalah algorithm design atau merancang algoritma. Sebuah metode untuk menyelesaikan persoalan yang terdiri dari serangkaian instruksi yang sudah terdefinisi. Kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang runut untuk menyelesaikan persoalan, termasuk juga saat memeriksa dan menganalisis algoritma yang sudah ada dan memperbaiki efisiensinya. Ini kita masuk pada implementasi latihan computational thinking. Ini yang saya ambil itu Simon Says atau Simon berkata ini salah satu latihan computational thinking tingkat SD. Ini contohnya untuk latihan SD ini kita coba untuk membuat dalam bentuk website. Nah, komponen-komponen pembentuk website yang kita perlukan untuk untuk menyelesaikan computational thinking latihan SD tersebut, kita memerlukan yang pertama itu HTML, yang di sini berguna untuk membuat struktur halaman. Yang kedua, kita memerlukan CSS, yang berfungsi untuk menghias dan mengatur layout halaman.
Dan terakhir, kita memerlukan JavaScript, yaitu untuk memberi interaktivitas. Untuk pelatihan yang selanjutnya itu pola lingkaran. Dari yang awalnya pola 1, pola 2, dan pola 3, kita di sini disuruh mendebak jawaban untuk pola ke-10. Yang jawabannya adalah seperti ini. Nah, untuk implementasi dalam program sederhana akan menjadi seperti ini. Program ini dia menggunakan HTML dan juga JavaScript. Program ini juga menghasilkan pola lingkaran sesuai dengan input pola yang diinginkan. Dan yang terakhir, pengulangan dan penggunaan fungsi dilakukan untuk mencetak pola lingkaran. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.